Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan instalasi layanan atau service ya untuk layanan web pada layanan VPS kita. Pertama-tama kita login ke virtual environment kita. Oke, setelah kita login, kita harusnya sudah punya VPS ya, yang sebelumnya sudah saya install sistem operasi Ubuntu ya, Ubuntu 20.04, dan kali ini kita akan coba konfigurasi. Oke, pertama-tama kita lakukan proses update ya. Kita lakukan proses update. Oke, pastikan versi terbaru ya paket-paketnya. Selanjutnya kita lakukan proses upgrade ya. Upgrade untuk mengecek kondisi apakah seluruh paketnya sudah terinstall paket yang terbaru. Di sini kita upgrade. Oke, dia akan mengambil paket-paket terbaru ya, mendownload paket-paket terbaru. Selanjutnya kita sudah selesai proses upgrade-nya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi web server ya. Jadi web server yang akan kita gunakan adalah Nginx ya. Caranya tinggal di apt install Nginx. Oke, sedang install. Paket-paket yang dibutuhkan. Oke, kita tunggu ya hingga proses penginstalan paket-paketnya selesai. Setelah itu kita akan mengaktifkan ya layanan web servernya. Caranya systemctl enable Nginx. Oke, sudah diaktifkan. Selanjutnya kita start ya. Systemctl start Nginx. Dan kita bisa cek statusnya ya, status Nginx. Oke, saat ini satu service-nya sudah running ya, sudah enable. Nah, kita bisa lihat versi Nginx yang terinstall. Jadi kita ketikkan Nginx untuk melihat versi ya. Jadi versi Nginx yang terinstall itu versi 1.18 ya. Oke, dan saat ini harusnya ketika kita akses ya, kita akses servernya, kita buka tab baru, kita akses servernya, harusnya sudah Nginx-nya sudah bisa diakses. Oke, kita pastikan ya. Kita pastikan service port 80-nya sudah aktif ya. Artinya sudah bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal layanan database MySQL ya. Jadi kita akan menggunakan database MySQL MariaDB. Kita ketikkan apt install MariaDB server, terus MariaDB client. Oke, jika sudah, kita bisa enter ya. Kita pakai parameter -y. Proses instalasi MariaDB-nya sedang berjalan. Kita tinggal menunggu hingga proses instalasi MariaDB-nya selesai. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, kita cek lagi ya apakah MariaDB-nya sudah jalan. Jadi systemctl spasi status MariaDB. Kita enter. Oke, di sini di statusnya sudah running ya. Sudah running, aktif running. Kalau belum running ya kita jalankan seperti pada contoh sebelumnya ya. Pada contoh systemctl spasi start spasi nama service yang ingin kita jalankan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan basic configuration pada MySQL MariaDB-nya.
Caranya MySQL Secure Installation. Kita enter, masukkan password root default, karena belum ada password, kita enter saja. Nah, apakah kita ingin melakukan pengisian password root? Kita pilih Y. Sini kita masukkan password ya. Oke, masukkan password. Oke, sudah. Terus kita remove anonymous user, disallow root login remotely, terus remove test database, dan kita reload privilege. Jadi konfigurasi basic untuk database-nya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke database-nya ya. Caranya MySQL min u root min p. Terus kita masukkan password yang tadi, harusnya sudah masuk ya. Oke, ini sudah masuk. Kita cek database yang existing. Oke, database-nya kosong. Selanjutnya kita cek versi ya, versi MariaDB yang diinstal. Caranya tinggal MariaDB spasi dash version. Jadi MariaDB yang diinstal itu MariaDB versi 15.1. Nah, selanjutnya kita membutuhkan layanan PHP ya, layanan PHP untuk agar web server kita dapat mengeksekusi script-script PHP. Cara installnya cukup mudah ya. Jadi PHP yang kita install itu PHP versi 7.4 dan kita jangan lupa tambahkan PHP FPM ya. Dan untuk konektor ke database-nya itu PHP MySQL. Oke, untuk awalnya perintah ini cukup ya. Nanti kalau kita butuh library yang kita butuhkan itu bisa kita tinggal tambahkan ya. Misalnya PHP 7.4 CURL dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi layanan PHP dan library-nya selesai. Oke, jika sudah selesai kita akan mengaktifkan ya atau menjalankan service dari PHP 7.4 FPM-nya. Kita jalankan, terus kita rubah statusnya ya. Kita aktifkan PHP 7.4 FPM. Oke, sudah running, terus kita bisa cek statusnya ya. Sistem CTL status PHP 7.4-FPM. Harusnya servisnya sudah running ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi ya. Kita akan tambahkan konfigurasi agar layanan PHP FPM-nya bisa jalan. Oke, jadi kita akan edit ya file defaultnya. Kita masuk ke nano /etc/nging/site-available/default. Nah, di sini kita akan aktifkan agar dapat mensupport ya. Di sini kita aktifkan ini ya, location, terus include fastCGI, terus sini kita include fastCGI. Kita tinggal tambahkan beberapa script ya yang kita butuhkan. Oke, kita pasangkan ya fastCGI pas unix/run. Oke, script file name. Oke, kita tambahkan param di sini ya. fastCGI script
Oke, kalau sudah, di sini kita tambahkan titik koma. Terus kita tambahkan parameter include fast CGI params. Include. Oke, kita simpan ya. Harusnya sudah selesai ya konfigurasi kita. Kita simpan, terus kita restart ya. Kita restart layanan Nginx-nya. Ya, ada error. Kita cek errornya di bagian mana ya. Error dokumen R ya. Pada variabel Oke, yang ini kita coba hilangkan ya. Kita restart kembali. Oke, sudah tidak ada error ya. Terus kita tes ya. Nginx spasi minte, oke, sintaksnya oke. Terus kita buatkan scriptnya ya. Jadi kalau kita lihat di atas itu lokasinya itu ada di var www. Jadi kita masuk ke var www.html. Di sini kita bisa tambahkan file baru ya, info.php. Di sini kita tambahkan script dasar PHP. PHP info. Oke, kita simpan. Harusnya ketika kita akses file info.php-nya itu sudah diarahkan ke /info.php. Itu harusnya sudah diarahkan ke PHP versi 74. Ini di library-library yang aktif ya. Jadi secara umum kita sudah berhasil melakukan instalasi layanan LEMP ya, atau Linux, Nginx, MySQL, dan PHP pada sistem Ubuntu versi 20.04 ya, LSB Release Min A. Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.